Annyeonghaseyo ya Rabun. Pada video kali ini Makosem akan membahas Munhwa dan Jongbo bab 19, yaitu tentang tekbyoranal mongnen emsik, makanan yang dimakan di hari yang spesial. Oke Rabun, dari sini ada cara cerdas mengartikan kalimat panjang, simak baik-baik. Oke, kami membuka kelas offline online segera buka di bulan ini, jadi mohon segera daftar supaya tidak kehabisan kuota. Hubungi 0856 0072 0967. Kelas yang kami buka, kelas pemula buku 1 bab 1 sampai 30, kelas pemula buku 2 bab 31 sampai 60, kelas khusus pemantapan soal-soal ujian IPS topik, kelas topik 1 dan topik 2, segera daftar ya. Hubungi 0856 0072 0967. Untuk kelas pemantapan, fasilitasnya sangat lengkap, ada PDF, MP3, kemudian simulasi ujian GPT terbaru, seperti soal sungguhan pas ujian, ya Robun. Pembahasan siap pertemuan Zoom, rekaman kami upload, rekaman Zoom. Pembahasan kami rekam dan kami upload di web. Bagi teman-teman yang tidak menginginkan kelas Zoom, hanya aku ngerjain soal aja Sam, itu juga bisa, nanti langsung bisa diakses semua soal ada di web. Kami juga menerima konsultasi melalui WA, hubungi 0856 0072 0967 ya. Oke, berikut paragraf pertama. Untuk kosakata yang dipakai di kalimat pertama, saya hanya memunculkan sedikit. Tekbyorata artinya spesial, nal hari. Tekbyoranal, hari yang spesial. Nian di bawahnya artinya yang ya. 한국 사람들이 특별한 날에 먹는 음식에는 ada makanan yang dimakan di hari spesial oleh orang-orang Korea. 무엇이 있을까요? Ada apa saja? Kemudian kalimat kedua, miyeokguk itu sup rumput laut ya. Kemudian 생일날, hari ulang tahun. Mokta, makan. Emsik makanan, 먹는 emsik, makanan yang dimakan. Kata benda plus inde. Inde di sini bisa dianggap koma saja. Sugogi daging sapi, yelci ikan teri, deng, seperti dan lain-lain. Nota memasukkan. Ore lama, kriyo, dari kata kerida merebus. Maka kriyo ini kependekan krioso, dengan cara merebus. Manden yang telah dibuat ya, nien di bawah ini artinya yang telah nih. Jadi dari kata mandelda, ketemu partikel enien, ini artinya yang telah, maka manden itu yang telah dibuat. Kumul kuah, fulida merendam. Miok itu rumput laut, nota memasukkan, ko dengan lalu. Kerida merebus. Kok ini sup, sup yang bening ya. Oke, oke, mari kita artikan. Miyokuken, sup rumput laut, sengilal 먹는 음식인데, merupakan makanan yang dimakan di hari ulang tahun. 소고기나 멸치 등을 넣고 오래 끓여 만든 국물에 불린 미역을 넣고 끓인 국입니다. Merupakan sup bening kering yang direbus, noko dengan memasukkan miok, rumput laut, bulin yang telah direndam, kumure pada kuah, manden yang dibuat, kereo dengan merebus, ore dalam waktu yang lama, dengan dimasukkan seperti ikan teri ataupun daging sapi dan lain-lain. Jadi begitu ya cara mengartikannya. Sup rumput laut merupakan sup yang direbus dengan memasukkan rumput laut yang telah direndam pada kuah yang terbuat atau yang dibuat dengan cara merebus lama, yaitu dengan dimasukkan seperti ikan teri ataupun daging sapi dan lain-lain. Jadi ikan teri atau daging sapi itu adalah cara pembuatan gumulnya. Kalau cara pembuatan miyokuknya yaitu dengan merebus rumput laut tadi yang sudah direndam di kuah yang terbuat dengan cara merebus lama dengan dimasukkan ikan teri ataupun daging sapi dan lain-lain. Kalimat ketiga, wale awalnya. Agi bayi, natha melahirkan. Kemudian kata kerja ditambahkan partikel en atau nien, hue. Kata kerja plus penghubung en nien hue artinya setelah. Jadi dari sini miyokuken, sup rumput laut, wale awalnya 어머니가 아기를 낳은 후에 먹는 음식입니다. Merupakan makanan yang dimakan setelah seorang ibu melahirkan bayinya. Kalimat yang keempat, 그래서, maka jadi, 나아주시다 melahirkan. Dari kata kerja plus rumus awi juda, mekan gitu ya. Jadi kalau kata kerja tambahkan awi juda itu melakukan tindakan untuk orang lain. Jadi naajusita.
melahirkan. Dari kata natha tadi. Kata kerja plus enien artinya yang telah. Enye berkat. Gyokhada mengingat. Kemudian kamsahada berterima kasih. Gajida mempunyai. Jadi 그래서 maka 생일에 미역국을 먹는 것은 makan miokguk pada hari ulang tahun 나 주신 어머니의 은혜를 기억하고 감사한다는 의미를 가지고 있습니다. Gajida tadi mempunyai ya, mempunyai 의미 arti 감사한다는 berterima kasih, ko dan 기억하다 mengingat enhye kasih sayang atau berkat dari ibunya Najusin yang telah melahirkan dia. Gitu ya. Saya ulang ya dari sini. Pada makanan yang dimakan di hari spesial oleh orang-orang Korea itu ada apa saja? Miyeokguk merupakan makanan yang dimakan di hari ulang tahun, yaitu sup yang direbus dengan dimasukkan sup rumput laut yang telah direndam pada kuah yang dibuat dengan cara merebus di waktu yang lama dengan dimasukkan seperti ikan teri ataupun daging sapi dan lain-lain. Sup rumput laut ini awalnya merupakan makanan yang dimakan oleh seorang ibu setelah melahirkan bayinya. Maka, makan miyeokguk pada hari ulang tahun mempunyai arti berterima kasih dan mengingat kasih sayang dari ibunya yang telah melahirkan dia. Oke, seperti ini penampilan dari miyeokguk, sup rumput laut. Kalimat di paragraf kedua. Yang pertama ada samgyetang, sup ayam ginseng. Sopta artinya panas. Kata sifat plus ko artinya dan. Sepada lembab. Kata sifat plus enien artinya yang. Yorem, musim panas. Jung selama atau saat. Kajang paling, daun. Artinya yang panas ya dari kata sopta itu panas. Enien itu artinya yang. Ini biepnya jadi u, maka jadinya daun. Yang panas. Bungnal, hari terpanas. Saat musim panas. Oke, kalian pertama sampai di sini. 삼계탕은 덥고 습한 여름 중 가장 더운 봄날에 먹는 음식입니다. 삼계탕, sup ayam ginseng, merupakan makanan yang dimakan pada hari terpanas, yaitu saat yang paling panas selama musim panas, yang panas dan lembab. Gitu ya. Jadi samgyetang merupakan makanan yang dimakan di Bongnal, yaitu hari yang paling panas selama musim panas. Musim panas yang panas dan lembab. Itu. Kalimat kedua ada kata benda plus ina artinya atau. Capsyal artinya beras ketan. Ham artinya buah berangan. Ini buah berangan seperti ini. Mandel bawang putih. Kata benda plus wa atau kwakaji seperti kongang kesehatan. Jerio artinya bahan. Nota memasukkan. Ko di sini artinya lalu. Puk artinya secukupnya. Kerita artinya merebus. 삼계탕은 삼계탕. 어린 닭의 임삼이나 짬샬, 밤, 마늘과 같이 건강에 좋은 재료를 넣고 푹 끓인 음식입니다. Samgyetang, sup ayam ginseng, merupakan makanan yang direbus secukupnya dengan memasukkan bahan yang bagus pada kesehatan seperti bawang putih, buah berangan, beras ketan, ataupun ginseng pada ayam muda. Ori itu artinya muda, orida, orin yang muda. Oh, tadi dari sini ya kosakatanya. Orida artinya muda, tak ayam, insam ginseng. Jadi di sini itu ayam muda ya, Robun. Jadi samgyetang merupakan makanan yang direbus secukupnya dengan memasukkan bahan yang bagus pada kesehatan seperti bawang putih, buah berangan, beras ketan, ataupun ginseng. Maksudnya pada itu dipadukan dengan ayam muda, orida muda. Orin yang muda, jadi orinta, ayam yang muda. Kalimat terakhir. Di sini ada tam artinya keringat, hereda mengeluarkan. Tapi mengeluarkannya itu berupa cairan, jadi mengeluarkan, mengalirkan gitu ya. Kiun, tenaga atau semangat. Kemyon jika saya baru. Him, tenaga atau kekuatan. Nada muncul. 여름에 땀을 많이 흘려 기운이 없을 때 삼계탕을 먹으면 새 힘이 납니다. Pada musim panas, jika kita makan samgyetang ketika kita tidak ada giun, tidak ada tenaga, helyo karena kita mengeluarkan banyak keringat,
Jadi beliau karena mengeluarkan gitu banyak keringat, maka sehimi namnida akan muncul sehim, tenaga se yang baru. Saya ulang secara keseluruhan ya. Samgyetang merupakan makanan yang dimakan pada Bongnal, yaitu hari yang paling panas selama di musim panas yang panas dan lembab. Samgyetang merupakan makanan yang direbus secukupnya dengan memasukkan bahan yang bagus pada kesehatan seperti bawang putih, buah berangan, beras ketan, ataupun ginseng dipadukan dengan ayam muda. Pada musim panas, karena kita mengeluarkan banyak keringat, jika kita makan samgyetang ketika kita tidak ada tenaga, maka akan muncul tenaga baru. Paragraf ketiga ya, Robun. Ada tokguk, yaitu sup kue beras. Jadi kalimat pertama di sini tokguk sup kue beras. Seollal, hari raya tahun baru Imlek. Oda artinya datang. Kata kerja plus onion artinya yang telah. Dulu anta, duduk mengelilingi atau duduk melingkar. Kata kerja plus nen, kemudian diikuti kata benda, artinya yang ya, dan di sini. Maka 먹는 음식, makanan yang dimakan. 떡국은 설날 아침에 온 가족이 둘러 앉아 먹는 음식입니다. Tokuk merupakan makanan yang dimakan dengan duduk berkeliling keluarga yang telah datang pada pagi hari di tahun baru Imlek. Kalimat kedua, sogogi daging sapi, 멸치 ikan teri, seperti dan lain-lain. Ore artinya lama. Keryo dengan merebus ya dari kata kerida, kemudian tambahkan rumus oso. Oso disingkat jadinya o aja maka keryo dengan merebus. Gungmul artinya kuah, hintok kue beras putih. Ini hintok kue beras putih. Nota memasukkan. Go artinya lalu. Kata kerja plus onion dakme artinya setelah. Jadi onion dakme ini bersamaan dengan rumus onion hue. Keran jidan, irisan telur. Kim, rumput laut. Ha, daun bawang. Olida menambahkan. 떡국은 소고기 명지 등 넣고 오래 끓여 만든 국물에 흰 떡을 넣고 끓인 다음 계란치단이나 김, 파 등을 올려 먹는 음식입니다. 떡국, sup beras, 먹는 음식입니다. merupakan makanan yang dimakan dengan memasukkan kue beras putih pada kuah yang dibuat dengan cara merebus lama dengan dimasukkan seperti ikan teri, daging sapi, dan lain-lain. Kemudian menambahkan seperti daun bawang, pa, kim, rumput laut, ina atau kiran jidan, irisan telur, nien daem setelah direbus. Seperti itu ya. Jadi toku itu gimana? Merupakan makanan yang dimakan dengan cara memasukkan kue beras putih pada kuah yang telah dibuat dengan cara merebus lama dengan dimasukkan seperti ikan teri, daging sapi, dan lain-lain. Ini kuahnya. Oh, kemudian setelah itu, kerin dame setelah direbus, olio akan ditambahkan seperti pa, daun bawang bombay, kim, rumput laut, ina atau iran jidan, irisan telur. Jadi pertama, kue beras putih ini dimasukkan di kuah. Kuahnya dengan cara merebus ikan teri atau daging sapi dalam waktu yang lama. Kemudian setelah dimasukkan daem, setelah direbus akan ditambahkan ini seperti ini ada daun bawang, ada kim, rumput laut atau irisan telur. Itu cara membuatnya. Kalimat ketiga, kata kerja plus amyanso itu boleh diartikan sambil, boleh juga seiring dengan atau sembari. Sehe tahun baru. Sejak awal atau permulaan, 기념하다 memperingati. Myo artinya dan atau bisa juga sambil, nanti sesuaikan dengan konteksnya. Soro artinya saling. Doktam, nasihat atau petuah. 주고받다 bertukar. 한국 사람들은 orang-orang Korea 떡국을 먹으면서 sembari mereka makan tokguk, 새해 시작을 기념하며 mereka memperingati sejak awal atau permulaan sehe tahun baru, myo, sambil 서로 독담을 주고받습니다. Sambil saling tukar, petua, soro, satu sama lain. Seperti itu. Coba ya kita ulang lagi. Tokguk merupakan makanan yang dimakan dengan cara duduk mengelilingi meja
Keluarga yang telah datang di pagi hari di tahun baru Imlek. Tokuk merupakan makanan yang dimakan dengan memasukkan kue beras putih ke dalam kuah yang dibuat dengan cara merebus lama dengan dimasukkan seperti ikan teri atau sukuki dan lain-lain. Kemudian kerindam setelah direbus akan ditambahkan seperti daun bawang, rumput laut, ataupun irisan telur. Orang-orang Korea sembari makan tokguk, mereka memperingati dimulainya atau awal dari tahun baru sambil mereka juga saling tukar petuah satu sama lain. Ya, Soro, saling atau satu sama lain. Jangan lupa daftar segera kelas kami, baik online, offline, kelas pemula, kelas penetapan, semuanya buka. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Semangat belajarnya. Kamsahamnida, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.